Pemirsa, kawanan perampok melepas tembakan kepada warga saat aksinya kepergok di Kalideres, Jakarta. Sementara itu seorang pelaku penipuan dan penggelapan sepeda motor ditangkap warga di Bangkalan, Jawa Timur. Komplotan pelaku curanmor terekam CCTV saat berusaha kabur dari kejaran warga di Jalan Bambu Larangan, Kalideres, Jakarta Barat. Para pelaku kocar-kacir usai warga terus melemparinya dengan batu. Namun aksi pengejaran ini dibalas pelaku dengan melepaskan beberapa kali tembakan senjata api. Akibatnya, salah satu warga terluka di wajah dan tangan akibat terkena serpihan tembakan. Warga mengaku aksi pencurian yang dilakukan oleh 4 orang ini sudah sangat meresahkan karena kerap beraksi di siang hari. Mereka juga membekali diri dengan senjata tajam serta senjata api. Awalnya lagi diparkir. Nah, datang 3 motor, 4 motor gitu. Siang-siang di setengah 3. Terus? Ada yang mergokin 1. Ponakan ya? Ponakan. Langsung lari. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengejar para pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Pelaku berinisial IR tak berkutik setelah diringkus warga di Jalan Raya Desa Tambegan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Warga yang geram terhadap ulah pelaku sempat menghakiminya hingga babak belur. Pelaku hanya bisa pasrah saat warga melakukan penggeledahan, dikhawatirkan pelaku membawa senjata tajam. Kejadian tersebut bermula saat pelaku meminjam sepeda motor warga lain pada bulan Agustus lalu dengan alasan hendak mengambil uang. Sempat menghilang hampir 1 bulan, korban secara kebetulan berpapasan dengan pelaku di pinggir jalan. Saat pemilik motor menanyakan keberadaan motornya, pelaku langsung kabur. Oh ya, infonya Mas, pelaku itu di bulan Agustus lalu itu pinjam motor ke korban, terus nggak balik. Nah tadi kebetulan papasan di jalan, akhirnya dikejar, diterakin maling, ya diamankan sama warga. Guna kepentingan pemeriksaan, pelaku kini diamankan pihak kepolisian. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. 2 kali batal diperiksa, Lisa Mariana akhirnya memenuhi panggilan Barreskrim Polri. Dia diperiksa terkait kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa Mariana diperiksa sebagai saksi atas laporan dugaan pencemaran nama baik oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pemeriksaan Lisa kali ini berlangsung selama 2 jam. Usai pemeriksaan, Lisa sempat menyinggung tentang rencana tes DNA ulang terkait opini kedua status biologis anaknya. Saya tidak mengerti, pokoknya apa Bang tadi ada beberapa persen yang Ada kemiripan. ada kemiripan. Iya. Seperti apa kalau bisa jawab? Saya nggak bisa berkata-kata karena sedih banget gitu. Iya karena itu ada beberapa persen kemiripan. Sementara itu Ridwan Kamil melalui pengacaranya dengan tegas menolak rencana tes DNA ulang tersebut. Sebelumnya Ridwan Kamil menyatakan laporan pencemaran nama baik terhadap Lisa Mariana di Barreskrim Polri akan tetap berlanjut sesuai prosedur hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Faris Rustam Munaf atau Faris RM dihukum 10 bulan penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba. Sementara itu sidang kasus pemerasan dan pencucian uang dengan terdakwa artis Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 10 bulan penjara subsidiar 800 juta rupiah atau 2 bulan kurungan atas kasus penyalahgunaan narkotika terhadap musisi Faris RM. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut 6 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan.
Pihak Faris RM mengucapkan rasa syukur atas vonis ringan yang diberikan majelis hakim, sementara jaksa penuntut umum langsung mengajukan banding. Dari Jakarta, Helmi Sanjang Batia News melaporkan. Dakwaan 9 Oktober Samira menghubungi. Ini sesuai dakwaan. Bukan saya bukan. Setelah pekan lalu sidang ditunda karena kondisi kesehatan Nikita, kali ini sidang kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar. Sidang kali ini dengan agenda mendengarkan 2 saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Pengamanan terlihat di sekitar luar pengadilan. Sebelumnya Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki didakwa melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys. Jaksa menyebut Nikita mengancam Reza melalui media sosial dan meminta uang 5 miliar rupiah agar berhenti membuat konten negatif. Meski sempat menyanggupi 4 miliar rupiah, Reza tetap melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Demi modal nikah, seorang pria nekat merampok sebuah toko kosmetik di Wonosobo, Jawa Tengah. Sementara itu seorang perampok berpura-pura minta tumpangan mengincar mobil seorang wanita. Seorang pria berusaha merampas kalung emas emak-emak di sebuah toko kosmetik di Selemerto, Wonosobo, Jawa Tengah. Korban berusaha melawan meski sudah ditodong senjata tajam. Karena korban berteriak minta tolong, pelaku pun akhirnya panik dan kabur membawa uang Rp200.000 milik korban. Setelah viral di media sosial, polisi menangkap pelaku di rumah calon istrinya di Banjarnegara. Kepada polisi, ia mengaku nekat merampok karena butuh uang untuk biaya pernikahan. Dalam penggeledahan, petugas menemukan barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku mengancam korban. Dari hasil penyelidikan, pelaku diduga sudah berulang kali melakukan aksi perampokan di wilayah Wonosobo dengan nilai kerugian mencapai belasan juta rupiah. Dan butuh modal sehingga effortnya, segala upaya yang bersangkutan dengan kemampuan yang dimiliki mungkin ya, akhirnya sudah tertutup apapun dia lakukan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan polisi dan terancam hukuman hingga 6 tahun penjara. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono iNews melaporkan. Kecelakaan bandara, kecelakaan berkelahi ini. Apes berniat memberi tumpangan mobil kepada pejalan kaki yang dikira seorang wanita, korban justru nyaris jadi korban perampokan. Dalam video amatir yang viral di media sosial, puluhan warga mengejar seorang pria yang diduga hendak melakukan percobaan perampasan mobil milik wanita pegawai otoritas bandara di Jalan Poros pintu masuk area Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku diamuk warga, bahkan tangan pelaku diikat karena terus meronta dan berupaya melarikan diri. Aparat kepolisian Polsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, segera mengevakuasi pelaku. Kejadian bermula saat pelaku yang duduk di kursi penumpang belakang tiba-tiba berupaya merampas ponsel dan menganiaya korban. Sontak korban panik dan turun dari mobil. Dan saat itulah pelaku mengambil alih kemudi mobil korban. Namun karena tak bisa mengendalikan laju mobil, pelaku terhenti usai menabrak pohon dan dikejar warga. Pelaku telah diamankan di Mapolsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin. Sementara itu polisi masih melakukan pendalaman. Dugaan sementara pelaku alami gangguan psikologi dan belum dapat dimintai keterangan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Awas lu nggak kabeh saya jero ngomah. Jero ngomah lu nggak kabeh lu. Allahu Akbar. Awas lu nggak kabeh. Talut beton setinggi 15 meter tiba-tiba ambruk di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Mundur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Material longsor menutup aliran sungai Kalijuh, mengakibatkan 4 rumah terendam luapan air.
Anggota Polsek Candisari dan Koramil Banyumanik, Semarang bahu-membahu mengevakuasi puing-puing. Sementara, Dinas Pekerjaan Umum mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi bongkahan material beton. Dari keterangan warga, talut setinggi 10 meter itu ambruk diduga karena pondasinya sudah tak mampu menahan beban. Sebelumnya, sejumlah warga sempat melihat retakan di talut. Warga yang rumahnya terdampak kini terpaksa mengungsi. Sementara tanggul yang rusak kembali diperbaiki pemiliknya. Di Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto melaporkan. Pemirsa, luput dari pengawasan orang tua, seorang anak tewas mengambang di waduk di Ngawi, Jawa Timur. Jenazah korban ditemukan seorang petani yang hendak mengairi sawah. Warga Desa Gandung, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur digemparkan dengan temuan jasad bocah mengambang di waduk. Petugas BPBD dibantu warga berupaya mengevakuasi korban yang diketahui bernama Fahmi Wahyudi, bocah 7 tahun warga setempat. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang petani yang hendak mengontrol pengairan sawahnya dan curiga ada sepasang sendal di pinggir waduk dan menemukan korban mengambang. Dari hasil visum luar, polisi tidak menemukan keganjilan maupun luka pada jasad korban yang diketahui meninggalkan rumah sejak siang. Dari jenazah tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, intinya itu, dan sekarang jenazah akan diserahkan ke pihak keluarganya untuk pemakaman. Kalau korban di sungai itu sedang apa, Dan? Di waduk ini sedang apa, Dan? Nah, itu yang kita belum bisa memastikan. Yang pasti dari pihak keluarga tadi siang keluar dari rumahnya dan dicari keluarganya, ternyata ditemukan. Lantaran tidak ada tanda-tanda mencurigakan dan atas permintaan keluarga, jasad korban diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang ibu muda berusia 24 tahun dan anaknya berusia 10 bulan tewas di dalam kamar di Lebak, Banten. Sementara itu, tulang belulang manusia ditemukan warga dalam pohon aren di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Warga digegerkan dengan penemuan jasad ibu muda dan anaknya di sebuah rumah Kampung Sindang Resmi, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten. Polisi yang datang ke lokasi pembunuhan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Saat ditemukan, korban sang ibu, IS, dan anaknya, IM, yang masih berusia 10 bulan, ditemukan dengan posisi terlentang di atas kasur. Selain itu, di kamar utama juga dipenuhi darah. Sang suami IA, 24 tahun yang juga sekarat karena diduga akan mengakhiri hidupnya dibawa ke rumah sakit guna menjalani pengobatan. Diduga anak dan ibu ini tewas di tangan suaminya sendiri. Jasad anak dan ibu ini pertama kali ditemukan oleh orang tuanya yang hendak membangunkan cucu dan anaknya. Ngelihat anak dulu, ya, sama cucu saya tuh. Kok pada diem? Ngelihat ke bawah di bawah kasur, makin banyak gitu. Bapak ini aja megang anak aja tuh sama cucu. Bangun, nggak ada jawaban juga. Begitu saya ngeliat ke bawah kasur, ngeliat suaminya lagi begini terlentang. Penuh dengan darah, bahkan lehernya juga ada yang Suaminya ini. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti seperti golok, kabel, dan 3 unit ponsel. Kasus ini kini ditangani Polres Pandeglang, Banten. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Kerangka utuh tulang manusia ditemukan warga dalam batang pohon aren yang sudah lapuk di Desa Pematang Ganjang, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Penemuan ini tak pelak karena membuat heboh warga sekitar. Tim Inafis Polres Serdang Bedagai langsung datang untuk memeriksa dan membawa tulang tersebut. Kerangka manusia ini pertama kali ditemukan seorang remaja berusia 17 tahun yang akan memanen sawit. Pohon yang sudah lapuk itu tiba-tiba tumbang saat hujan turun. Kerangka manusia, namun kita belum tahu pasti kejadiannya kapan. Tapi sekarang ini masih kita lakukan penyelidikan. Hari ini segera kita bawa ke rumah sakit di Tebing. Guna mengungkap identitas korban,
Kini kerangka tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi untuk dilakukan autopsi. Polisi pun meminta warga yang merasa kehilangan anggota keluarga agar melapor. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Petugas Basarnas menemukan suatu korban tewas akibat banjir yang melanda wilayah Bali. Hingga Rabu malam, total sudah 16 korban meninggal akibat banjir di Bali. Satu korban atas nama Maimunah berjenis kelamin perempuan tewas di antara reruntuhan ruko yang ambruk usai diterjang banjir. Korban ditemukan usai 12 jam pencarian. Petugas mengevakuasi jasad korban dengan mengerahkan sejumlah alat berat. Sementara itu di Gianyar, tim SAR menemukan jasad seorang perempuan berusia 50 tahun asal desa Guang, Kecamatan Sukawati. Korban ditemukan 500 meter dari titik awal dilaporkan hilang terseret arus banjir. Warga bersama petugas gabungan langsung mengevakuasi jasad ke rumah duka. Hingga Kamis malam, BPBD Provinsi Bali mencatat 16 korban meninggal dunia dalam peristiwa banjir bandang yang melanda wilayah Bali. Dari Denpasar, Bali, Indira Arya News melaporkan. Tim SAR gabungan menemukan jenazah Aciles Agustinus Busa Jago, balita 13 bulan yang menjadi korban banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Kamis pagi waktu Indonesia Tengah. Jenazah korban ditemukan 2 km dari rumahnya di Kecamatan Mauponggo. Setelah ditemukan, jenazah segera dievakuasi ke posko gabungan untuk penanganan lebih lanjut. Sementara 3 korban lain masih dinyatakan hilang. Mereka adalah Mariano Tom Busa Jago 29 tahun, Sebastiana Soo 42 tahun, dan Desiderius Geraldi 14 bulan. Saat ini jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Nagekeo bertambah menjadi 5 orang. Dari Nagekeo, NTT, Joni Nura Anyus melaporkan. Pemirsa, Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia menganugerahi Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sebagai pelopor dalam peletakan pondasi dasar pembangunan dan percepatan meritokrasi instansi daerah. Program ini sebagai solusi menciptakan ASN yang cakap dan mampu bekerja dalam mendorong percepatan terwujudnya visi misi kepala daerah. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menerima penghargaan dari BKN RI sebagai pelopor dalam peletakan pondasi dasar pembangunan dan percepatan meritokrasi instansi daerah. Heru juga menerima BKN Award sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan manajemen ASN. Dalam acara ini sebanyak 17 kepala daerah, bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan juga menandatangani komitmen bersama antara BKN RI dan Pemprov Sumatera Selatan. Penghargaan dan penandatanganan komitmen ini sebagai wujud nyata sinergi antar daerah dalam pembangunan meritokrasi instansi daerah. Bahwa pembangunan meritokrasi ini adalah satu cara untuk dapat segera mewujudkan visi misi dari para kepala daerah. Tentu ini harus berbarengan juga untuk proses manajemen. Kalau manajemen talenta berjalan bagus, ini harapannya adalah asta-cita Bapak Presiden cepat terwujud. Karena ASN lah penggerak utama, motor utama dalam birokrasi. Sinergitas pemerintah dalam mewujudkan manajemen talenta kian pesat. Menurut data BKN RI, saat ini tercatat lebih dari 250 instansi yang berproses membangun meritokrasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, News melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Desvita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.